Apa sih motivasinya kakak-kakak ini mau melayani di belakang layar? Silakan Mas. Kalau saya sih motivasinya tidak ada. Suasananya ya memang betul-betul di gereja itu sepi. Ada hal yang hilang di situ. Halo guys, dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Kenalkan, nama saya Ririn Pikarima atau kerap kali disapa Inces Banana Chips Ebe. Nah, saat ini kami akan mempersembahkan podcast kami, yang mana ini adalah salah satu program Klasis Makassar Timur, yaitu konten rohani. Jadi saat ini saya tidak sendiri guys, akan ditemani oleh lelaki-lelaki dahsyat. Ya, langsung saja saya panggilkan narasumber kita. Yang pertama adalah Kak Peggy. Tepuk tangannya dulu. Oke, silakan duduk. Hai Besti. Oke, narasumber yang kedua, saya yakin dan percaya kalian sangat mengenal sosok laki-laki ini, yaitu siapa ya? Kak Fritz Wongka. Nanya misteri gue. Aduh, orang tua. Oke, halo kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan berpengalaman dalam apa ini dulu ya? Berpengalaman Dalam dunia marketing. Dunia percintaan. Wes. Gimana kabar Kak? Kabar baik. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini saya juga diundang bersama penatua. Kayak tua. Sahabat saya gitu. Mas Jamil. Oh, Mas Jamil. Oke. Senang saya ketemu sama. Lama sekali saya enggak ketemu. Ya kalau Kak Peki beneran Peki Om Peki paling. kalau saya sih baik-baik saja. Oh, baik-baik saja ya. Ya, Kak Peki kecil dengan Kak Peki besar ini saya mau tanya dulu, apa kesibukannya di tengah-tengah Tante Koronces ini? Mulai dari Kak Peki, mungkin Kak Peki kecil. Kesibukan saya saat ini ya berusaha. Berusaha menjadi apa nih Kak? Lelaki yang jantan atau mengejar sesuatu masa depan. Saya Luar luruskan biasa. saja supaya jelas. Saya kasih tepuk tangan dulu. Yes. Luar biasa ya. Ini lelaki idaman guys, dia berusaha. Ya. Berusaha paling terdepan. Kalau Kak Peki, Kak Fritz? Sama, berusaha bagaimana caranya saya untuk bisa menenangkan istri di rumah. Oh, luar biasa ya. Bapak-bapak idaman ya. Anak, gitu. Suami idaman. Ada juga bagaimana caranya berusaha biar situasi ini normal kembali dan bisa bergabung sama teman-teman semua yang ada di sini. Jadi Tante Koroncisnya ini harus dimusnahkan dulu ya. Ya seperti itu, karena ada plus minusnya gitu. Nanti kita bahas kenapa plus minus. Iya. Intinya kita dukung program pemerintah. Oke. Nah, kakak-kakak ini kan terkenal sebagai tim Mumet. Iya, multimedia maksud saya. Jadi sebenarnya kami mau tahu ini Kak, bagaimana awal mulanya muncul tim multimedia di Gereja Lanraki Beringkanaya. Oke, mungkin yang paling Kan kakak dituakan ya. Yang paling kakak. Oh ya, oke, pasti Lebih halus Kak, gitu. Kak. Jadi saya jelaskan. Iya. Waktu itu kami teman-teman itu dihubungi oleh Pak Pendeta untuk bagaimana solusi untuk mengakomodir keinginan anggota jemaat. Karena pada saat itu tidak dapat lagi kita bergereja tatap muka. Ya. Akhirnya kami ngobrol, kami beberapa orang itu seperti Kak Ian, Kak Fritz, terus Kak Daro. Kak Daro. Kak Uking, Kak Uking. itu berusaha Cari uang. bagaimana menyiapkan alat-alatnya untuk kita pakai. Jujur, waktu itu kami sangat buta, sangat Belum sangat paham. abu-abu. Belum Bagaimana cara membuat ibadah secara Live streaming. virtual. Oke. Akhirnya kami hubungi Kak Peki untuk apakah dia punya alat. Akhirnya Kak Peki punya alat di kantornya pada saat itu yang tidak tergunakan. Akhirnya beberapa minggu kami gunakan alatnya Kak Peki. Akhirnya itulah
awal mulainya Tim multimedia. yang multimedia. Luar Itu biasa. ada bisa tambahkan Kak Peki? Iya, jadi memang situasinya dulu memang agak berbeda ya. Saya juga pada saat itu agak bagaimana ya kalau dipikir sedih gitu. Pas saya masuk pertama, sejak dipanggil sama Pak Pendeta, Peki dan teman-teman kayaknya juga datang ke sana, suasananya ya memang betul-betul di gereja itu sepi. Ada hal yang hilang di situ. Kemudian di saat itu juga saya berpikir gitu, saya merasa apa ya? Merasa kok sedih gitu, di kantor sepi, di jalan sepi gitu, bahkan Di sini tempat lagi ibadah sepi. gitu. Dan saya menyampaikan bahwa saya punya inisiatif sendiri untuk bagaimana kita bisa bertemu meskipun tidak secara tatap muka gitu. Ada alat memang yang memang di kantor itu sampai di kantor kan kosong, nggak ada orang gitu. Saya mau izin untuk memakainya, saya minta izin sama orang kantor. Bagaimana caranya alat ini saya sampaikan ke teman-teman semua untuk bisa dipergunakan untuk ibadah gitu. Dan ternyata semua luar biasa baiknya teman-teman di kantor itu untuk memberikan ruang baru untuk bisa berbicara, bisa bertemu, bisa menyiarkan hal-hal yang baik gitu. Baik anak sekolah minggu bisa pakai, baik juga kita punya kalimbong boba juga di situ. Terus juga termasuk ibadah. Jadi jam ibadah bisa sampai kita tag 2 kali. Dan itu saya merasakan ada keluarga baru di tim multimedia di situ. Dari saya tidak kenal ini manusia-manusia yang ada di belakang layar saat ini. Iya. Memang Akhirnya dia saya tidak kenal. kenal, Bahkan lebih dari sedih saya gitu. Mau bilang keluarga juga bukan gitu. Saya nggak tahu siapa. Jadi ada hal yang positif gitu. Termasuk dukungan dari jemaat juga ini sangat luar biasa. Teman-teman PPGT juga yang sampai saat ini luar biasa Pek ya, membantu. Dulu kita cuman berapa orang, akhirnya bertambah banyak peran dari teman-teman PPGT, anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, jemaat, semua dukung. Dan alat-alat pun sekarang bukan dari kantor saya lagi gitu. Jadi di situ ya mulai memperkenalkan alat-alat multimedia. Akhirnya Pak Pendeta dan juga majelis ini sangat luar biasa supportnya. Akhirnya memiliki alat dan juga beberapa bantuan-bantuan dari jemaat juga. Dan ini sangat berterima kasih Kakak Ridin sama Bapak, Ibu, dimanapun berada yang memberikan support kepada kami sehingga alat-alat yang sampai saat ini yang kita pakai juga gitu. Jadi membuat kita senang toda gitu. Oh, senang toda. Ya Kak, kalau kita berbicara soal tim multimedia, pasti otomatis dalam pikiran kita itu anak-anaknya yang ini berlatar belakang IT dan lain sebagainya. Apakah memang dari teman-teman tim multimedia Jembatan Raki Biringkanaya ini emang basicnya ini loh? Apa ya? Ada yang ojek online ya? Oh, ada ojek online. Nggak semua harus tim IT gitu. Ada yang penjual kopi juga. Oh, penjual kopi. Termasuk ya. saya. Saya iya. Ada saya juga ternyata bukan tim multimedia. yang berusaha untuk mendapatkan gelar S1-nya. Saya tidak bisa sebutkan namanya Uking ya, karena itu sudah disebutkan. Sudah. Inisial. Nah. Jadi basicnya rata-rata apa nih Kak? Kalau saya sih memang basicnya di informatika. Oh, informatika. Yes. Namun saya juga belum paham soal bagaimana. Oh iya, belum paham. Ya, bisa. Nanti iya, pada bisa saat di multimedia baru kita tahu cara untuk live streaming dan semuanya lah. Berarti bermacam-macam ini ya, golongan ya? Bukan golongan. Oh, bukan golongan. Profesi. Oh iya, profesi maksud saya. Salah deh gua ini. Ya, saya lanjut boleh tambahkan sedikit oh, iya, boleh. dari Mas Jono tadi. Iya, Mas Jono. Jadi begini, berlatar belakang Peki paham tentang visual gitu. Mikel paham tentang audio dengan kamera dan juga Mas Sukrismas itu paham tentang semua editing termasuk kayak. Dan pada dasarnya memang tidak ada sama sekali, tapi keadaan yang membuat kita untuk bisa harus bisa dan ternyata semua bisa. Dari yang tidak bisa kamera bisa pegang kamera, dari yang editor bisa editor, yang master control juga bisa master control. Kecuali khotbah yang nggak mungkin di gereja langsung saya yakin itu. Jadi ini puji Tuhan luar biasa sekali perjuangan teman-teman dan juga
apa ya, dukungan dari Pak Pendeta yang dan Ibu Pendeta yang terus mengacu kita untuk bagaimana caranya gitu. Ya, berusaha. Saya senang gitu karena enggak semua orang yang bisa melakukan tekanan yang luar biasa. Di sisi lain, teman-teman saya ini, kakak-kakak saya ini dan orang tua kita ini ada pekerja di luar dari itu, tetapi itu ada saja ya mungkin celah untuk bisa melakukan pelayanan seperti ini meskipun kita di balik belanga. Balik belanga ya, betul sekali. Balik belanga lah. Balik dapur saya kira. Ya Kak, sebenarnya motivasinya untuk melayani sebagai tim multimedia itu apa sih? Karena jarang-jarang orang mau tampil di belakang layar gitu. Pasti orang maunya di depan, iya ya, bukan di samping ya, di depan. Apa sih motivasinya kakak-kakak ini mau melayani di belakang layar? Silakan Mas. Ya, motivasi saya itu adalah bagaimana keinginan anggota jemaat kita penuhi itu beribadah dari rumah. Majelis Nah, itu motivasi saya. Oh, gitu. Kalau dari Kak, ya pertama ya konsumsi ya pertama. Konsumsi iya sih. Karena makanannya setelah itu enak-enak. Oh gitu ya. Enggak lah. Jadi motivasi saya sebenarnya nggak ada lain. Semua kita harus bisa gitu. Pertama, apalagi kita di era digital seperti ini, teman-teman harus paham soal itu. Yang kedua, bukan persoalan apa-apa gitu, hanya mau tahu serba digital. Tetapi di sini juga khusus anak-anak muda nih, Ya, gitu. anak muda. Yang katanya sudah mahir menggunakan gadget gitu, sudah pintar fotografi, sudah pintar ambil gambar, angle-nya bagus, tapi tidak dimanfaatkan di gereja. Betul. Dan saya memang kita ini tidak mungkin ada terus di multimedia. Betul, Terus betul. ada regenerasi baru dan memberikan motivasi buat adik-adikku ini yang mungkin sampai saat ini mungkin berharap gitu teman-teman multimedia juga memberikan arahan atau pelajaran 23 jam ya kita siap gitu. 1 jamnya kita itu tidur. Jadi kita siaplah untuk memberikan coaching gitu. Dan di gereja ada terus ya Kak ya, mungkin kecuali saya sama mungkin karena sibuk di Dunia Ukraina. Untuk Sama membela negara saya sendiri. Oke. Itu Kakak Ririn. Ya intinya gini, multimedia sekarang adalah kebutuhan kita di era saat ini. Jadi multimedia tidak akan pernah berhenti, akan ada terus. Namun kita butuh regenerasi. Iya. Mungkin teman-teman ya. Karena kasihan alat-alat yang kita punya ini kalau tidak dimanfaatkan sayang akan rusak gitu saja toh. Tahu nggak Ririn? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu tidak itu Kakak Ririn ini. Jadi sebenarnya ada beberapa kemarin teman-teman yang baru masuk mungkin untuk mencoba alat-alat multimedia. Tahu tidak sebenarnya antusiasnya sangat luar biasa dan banyak mau belajar. Cuman dengan alasan waktu, tidak ada waktu ini. Dan sebenarnya setiap saat itu teman-teman bisa belajar gitu. Di YouTube, di Japri juga bisa Japri gitu. Ya, biar lebih atau jelas. mungkin teman-teman ketika setiap jam ibadah, jam berapa ya kita biasa ini, jam 9 pagi atau jam 7 pagi, silakan aja datang di gereja. Setelah ibadah baru kita belajar sama-sama. Itu tidak ada sebenarnya batasan-batasan untuk terus belajar. Dan sampai saat ini Kakak Yan, Kakak Ukin, Kakak Mikel, kakak-kakak yang lain itu di multimedia itu sebenarnya termasuk KPK berdua ini yang kuadrat ini belajar terus terang, belajar dari teman-teman yang baru masuk gitu karena dia pasti lebih fresh, lebih banyak ide dan kita juga butuh masukan ini. Termasuk ini program salah satu yang sangat luar biasa. Kita tidak bayangkan bahwa tim multimedia bisa berperan aktif untuk memberikan wahana baru dari teman-teman kita ya. Daripada duduk di pos ronda main skater gitu, menunggu jam ibadah di Zoom gitu, di Japri bilang tunggu lagi di jalan Kak gitu. Nah sebenarnya banyak wahana yang bisa teman-teman buat gitu. Satu orang saja anak PPGT bisa membuat story dengan
seperti kayak kali buang boba itu gitu, meskipun 1 menit saja nggak apa-apa gitu, 1 menit 2 menit begitu ya Mbak. Oke. Oke, Mas. Nah, Kak Peci dan Kak Fritz ini sangat berpengalaman dalam PPGT ya, ber-PPGT tentu saja karena zaman old. Nah, ada sampai sekarang nih Kak, ada kejadian-kejadian kalau misalnya dalam ibadah, baik itu ibadah minggu atau di bulanan, perbul, itu orang-orang lebih duluan mengisi kursi belakang. Sebenarnya ada apa sih di bagian belakang itu? Apa ada yang spesial? Kosong kali jadi orang duduk di belakang. Jadi langsung diisi dulu ya dari belakang atau gimana ya? Paling sering duduk di belakang kalau saya datang pergi ibadah di bulanan, tribulanan, trisuk Christmas aja. Mungkin Mas Danang. Mungkin mungkin jadi kayak orang banyak dia paling sering duduk di Pengalaman belakang. pribadi. Kalau saya sih kan sering datang terlambat. Nah, itu kadang-kadang kalau kita sering datang terlambat, kalau kita masuk pasti kan dia akan diperhatikan orang. Alasannya. Jadi perhatian orang toh. Jadi ya lebih duduk di belakang saja. Dan juga ya itulah kadang malu. Atau mau kontak-kontak sampai perempuan-perempuan? Salah satunya itu. Oh. Kalau Kak Fritz sendiri pendapatnya gimana ya? Oh banyak. Kenapa duduk di belakang ya? Memang ini berdasarkan pengalaman tapi tidak boleh ditiru sebenarnya. Dan mungkin banyak juga yang sudah tahu diri gitu. Kenapa dia selalu duduk di belakang gitu. Takut disuruh. Berdoa. Nah, sama itu. Termasuk saya juga dulu masih sering-sering itu kan masih agak-agak bukan dibilang kaku sih, tapi kalau lihat teman-teman terus ada agak-agak ini ya. Agak-agak adrenalinnya berbeda gitu, semakin ini jadi nggak konsen atau apa, jadi persoalan itu satu, takut itu. Kedua juga ada banyak hal sebenarnya, asik ngobrol gitu, apalagi ketemu satu kelompoknya gitu. Yang paling saya senang itu kalau ketemu sama usia kayak 35-an, 36-an, terus masih duduk di belakang, itu rata-rata senior. Saya lebih banyak bukan cari ininya ya, mungkin cari pengalamannya ya, suka dia kalau mendongeng lucu tuh. Rata-rata kalau udah yang senior-senior itu suka melawak, jadinya konsennya untuk ibadah nggak ada, tapi itu nggak boleh sebenarnya. Gitu. Kalau sekarang nggak apa ya? Sekarang di depan ya? Agak malu sekarang. Enggak juga. Kalau sekarang agak malu kalau mau duduk di belakang karena dia pikir, wah, biasanya saya gini. Yang sekarang ini yang saya perhatikan teman-teman gitu ya. Anehnya itu kalau duduk di belakang kayak malu sendiri gitu. Saya lihat sekarang agak malu. Loh, kok teman-teman sekarang udah Masih Kak, masih. Kak. Atau bisa jadi Kak kalau misalnya kayak doa syafaat ya, biasanya kan banyak yang ya keluar. Ya, merokok. Jadi kalau merokok. Jadi kalau misalnya duduk di belakang gampang untuk keluar kalau doa syafaat seperti itu kali. Ada cerita lucu di dalam Blik. Nah. Itu gereja sore yang lagi banyak anak muda bergereja pada saat itu. Oh ya, kalau sore malam itu ramai anak. Ya. Anak muda. Anak ganteng. Seperti biasaan, doa syafaat. Sementara doa syafaat keluar. Alasannya lah mau buang air kecil, banyaklah alasannya. Nah, ternyata salah satu pada saat itu yang melayani pada satu doa syafaat dia tidak tutup matanya, dia lihat yang keluar itu. Setelah doa syafaat ditegurlah secara halus. Halusnya gimana, Mas? Ya gitulah. Ya. Tegur bahwa janganlah kita pada saat orang berdoa kita keluar masuk. Agak kasar sih, bukan halus tuh. Sampai sekarang sih ada sih begitu juga. Masih sampai sekarang juga Masih ada. Masih banyak. Tapi enggak untuk ditiru. Kalau teman-teman ya mau dibilang apa ya? Wow gitu. Hebat jago. Enggak. Ini persoalannya ibadah loh Tuhan. Ini bukan dibuat jadi mainan. Keluar merokok itu hal kebiasaan dihilangkan lah.
Ya, kenapa sampai sekarang masih mau melayani gitu Kak? Padahal umurnya sudah ya berumur, sudah old banget. Semua berumur. Oh, semua berumur. Semua Sana ya kalau umur bicara Islam Iya, lagi. ini kayaknya yang Di sini berumur. masih muda kasihan. Kalau saya sih alasannya selama kita masih di kepercayaan, ya kenapa tidak? Kalau Kak Fritz gimana? Kalau saya bersyukur mau tua mau muda sikat saja gitu. Karena Kita kan- tidak tahu umurnya. Kita sampai kapan ya? Ya, seperti itu. Dan kemudian juga 24 jam kita diberi waktu untuk Tuhan melakukan aktivitas. Ya apa saja bisa kita lakukan untuk memuji memuliakan Tuhan. Termasuk ini gitu untuk mengedukasi teman-teman kita BBGT, termasuk kakak-kakak yang di belakangnya lagi makan coki-coki, itu ada juga yang main game online. Ya. Nah, padahal tugasnya pegang kamera gitu. Sebenarnya dia melayani gitu. Contoh-contoh seperti inilah Yang harus dicontoh. yang tidak harus dicontoh. Kita lagi syuting, dia ada yang makan coki-coki, dia ada yang main game online gitu, macam-macam. Jadi sebenarnya kalau dibilang kakak Ririn tadi ngomong umur kenapa masih melayani, sebenarnya itu bukan jadi halangan sebenarnya. Saya masih salut sama kakak-kakak senior saya, mulai dari sekolah minggu, PPGT masih aktif, masih ada kayak dari masa ingat saya juga masih itu mungkin Ririn masih sekolah minggu juga masih kayaknya masih ada gitu, masih ikut-ikut ini juga gitu. KPK guru sekolah minggu saya sekarang jadi ketua saya gitu. Jadi ketua. Narasumber lagi di sini. Jadi saya pikir tidak ada persoalan batasan waktu atau apa. Selama dikasih kesempatan itu gunakanlah sebaik-baiknya. Jadi anak muda. Dan toh juga kita nggak tahu jangan kita tunggu sampai rambut Putih. pirang begitu baru mau ikut ibadah. Ada juga yang sakit. Tuhan sakit baru dia cari Tuhannya gitu. Mungkin pokoknya macam-macam. Jadi saya pikir nggak ada kata-kata tua baru ini muda nanti sakit atau apa baru masuk gereja atau apa atau mungkin mau melayani gitu selama diberi kesempatan. Dan itu yang menjadikan kita motivasi dari tim multimedia itu bermacam-macam karakter. Tuh. Om Danang ya, jadi jadi saya pikir ini yang menjadi penyemangat juga. Di dalam ada Pak Pendeta, di dalam ada majelis Pak Adrianus gitu, di dalam ada Haji Uking gitu, dalam juga ada Haji Mikil gitu. Nah, macam-macam semua teman-teman adik-adik yang di multimedia itu menjadi motivasi, termasuk Mas Gian juga. Saya salut juga sebenarnya, saya juga kaget gitu. Misalkan kayak kakak Gian ya mungkin yang ada di Papua gitu. Hebatnya dia di Papua dia kan. Kita kan lagi live streaming. Saya sering pantau juga di grup. Masih sibuk urusin ini Slide juga. ya? Slide untuk ibadah virtual. Nggak banyak orang yang begitu. Misalkan kalau saya contoh, pasti kalau saya sudah kerja sibuk nggak mau urus seperti itu. Dan ini saya salut dan terima kasih gitu. Mewakili keluarga gitu. Uking senyum-senyum karena dia juga mau disebut namanya. Oh ini juga gitu. Luar biasa dia ini. Jadi saya pikir itu ya nggak ada batasan selama dikasih kesempatan. Itu aja sih. Nah, pernah nggak sih ada rasa-rasa jenuh? rasa-rasa jenuh atau dapat tekanan dari jemaat-jemaat? Yang paling banyak merasakan tekanan hidup. Tekanan hidup. Karena dia adminnya. Jenuh sih pernah karena tiap apa yang kita lakukan pasti akan ada titik jenuhnya. Serius ini. Serius. Pada saat dikritik juga sama anggota jemaat kan itu sudah hal yang biasa untuk kemajuan kita ke depannya, apa yang mau kita perbaiki. Itu sebenarnya sangat penting bagi tim multimedia. Kritik yang membangun. Ya, kritik yang membangun, bukan kritik yang untuk menjatuhkan, kritik yang membangun agar plan kita lebih baik lagi. Titik jenuh pasti ada, dimanapun itu. Dalam kerja pun pasti ada titik jenuhnya, sudah pasti. Tanggapan kalian soal orang-orang yang
mungkin selalu judge kalian kayak misalnya, ih ini live streamingnya kenapa nggak ada ya, kok nggak sesuai, ih ada typo. Saya cari orangnya. Oh, cari oke, lalu hakimi dia. Enggak lah. Saya pendapat kalian orang-orang seperti itu, mereka kayak maksudnya dia tidak merasakan gitu jadi tim multimedia, padahal sebenarnya tim multimedia ini sudah usaha yang terbaik. Bagaimana sih pendapatnya kakak-kakak? Ya kalau saya sih terima gitu. Seperti yang dikatakan Mas Danang tadi itu. Terima saja gitu apa masukannya. Tapi kan semua itu yang menjadi hal yang hal yang membangun kita juga untuk lebih bersemangat. Nggak ada salahnya mau kritik mau apa, nggak ada salahnya. Toh kita juga nggak tahu orangnya siapa. Atau akun anonim atau akun ini yang biasa masuk gitu. Kadang sampaikan sama teman-teman juga, ada yang ngomong seperti ini. Kadang masuk di grup ada yang bilang seperti ini. Ya, yang menguatkan kita itu yang seperti itu juga gitu. Oh, berarti dia peduli sama kita. Apa yang menjadi kekurangan kita itu di dalam, ternyata biasa juga ya. Itu bukan kritikan sebenarnya. Itu yang memotivasi kita, membuat kita semangat untuk lebih bagus lagi. Misalnya nggak ada yang nyangkut gitu, jaringannya nggak kuat gitu. Iya. Oh, minggu depan kita akan cari solusinya seperti apa. Dan terus kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, dan yang selalu membangkitkan semangat kita itu dari kata-kata seperti itu. Sama hal yang dikatakan Pak Pendeta, Ibu Pendeta seperti itu. Jadi bukan ditanggapi serius, tetapi kita action dengan serius untuk menyelesaikan persoalan itu. Mungkin dari Mas Ariel itu, mungkin Mas Danang ada tambahan Mas Danang? Kalau saya itulah kenapa di channel YouTube-nya Landraki itu kita ada live chat-nya. Nah, itu situlah kita mengukur kesalahan kita. Karena kan tidak mungkin mau bagus terus ya, pasti ada kesalahan. Nah, dari situlah kita ambil kritikannya, kita perbaiki biar lebih baik lagi. Tapi memang sih kalau masalah semua sih pasti akan mengalami masalah jaringan. Sudah pasti itu. Iya. Itu kan di luar kemampuan kita. Ya, sesi terakhir ini kita mau mendengarkan closing statement dari kakak-kakak yang sudah menemani saya untuk podcast hari ini. Jadi mungkin mulai dari Mas Danang. Buat teman-teman, selagi masih ada kesempatan, jangan ditunda-tunda. Tetap melayani. Ajaib. Sedikit tapi saya nggak mengerti. Jadi untuk penutup mungkin paling banyak saya ucapkan terima kasih sama teman-teman PPGT dimanapun berada gitu. Yang saya hormati kakak-kakak senior mungkin yang sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9 anaknya gitu, atau yang sudah bercucu. Bapak Ibu pendeta dimanapun juga berada, kemudian saudara-saudaraku, buat teman-teman tim Mumet Multimedia, Jemaat Landraki Biringkanaya, saya nggak sangka juga ini logo jadi seperti ini gitu. Ini hampir 2 tahun kita ya. Hampir tiga masa-masa pandemi gitu. Saya ucapkan terima kasih terkhusus buat pertama Mas Danang, Mas Victor gitu. Namanya Tri Kurnia Jaya Wijaya. Veki-nya di mana? Saya bingung gitu. Jadi kedua juga teman-teman ada nanti yang tua-tua yang muda-muda dulu. Nah, yang muda-muda Kak Yan, Mailapa gitu. Ini super dia. Kalau saya lihat dari kesuperannya dia, segalanya bisa gitu. Sekretaris BPM bisa, ngurus sekolah minggu bisa, ngurus PPGT bisa, macam-macam. Ngurus kerjanya sendiri juga bisa. Termasuk yang seperti ini, live streaming juga bisa. Kemudian yang muda lagi ada Mas Tri Sukrismas atau akrab dipanggil Mas Uking gitu. Sedih saya kalau sebut namanya. Iya, sedih pertama kenapa dia baru muncul pada saat ini gitu, di saat-saat kritis gitu kan. Gitu. Dan dia pun menangis saya lihat di ujung sana. Dan masih tetap setia membantu kita gitu.
apalagi sudah ada kabar baik, dia bulan Mei akan nanti. itu ya. Itu sangat luar biasa gitu. Dan saya lihat di statusnya dia menangis dan terharu mengucapkan terima kasih, menulis di Instagram. Pokoknya semua media sosial mengucapkan terima kasih sambil menggigit secara kertas gitu. Akhirnya Akhirnya. Finally. datang juga. Itu akhirnya selesai sudah persoalan gitu. Dan masih tetap berada di tengah-tengah kita saat ini. Kemudian juga ada Mas Naruto Mikel gitu, mantan ketua PPGT, kader siap diutus di mana saja ada. Ini penyemangat juga ini sahabat-sahabat kita semua ya. Saya mewakili teman-teman termasuk Gian yang ada di Papua. Siapa lagi nih adik-adik yang baru-baru? Sebut tuh. Abner. Wiwin. Ya, Ini Wiwin masih ada, masih hidup. Masih ada. Terus siapa lagi? Debbie. Siapa lagi? Tapi yang jauh sana Agustri yang terakhir. Oh iya. Agustri. Yang lebih dulu Pak Guru. Mantan guru sekolah ketua sekolah minggu. Ketua sekolah minggu sekarang siapa? Ini di samping saya yang Luar terhormat. biasa. Ketua PPGT, ketua sekolah minggu. Ketua Gagal di PKB. Oke. Satu lagi terkhusus buat Pak Pendeta Eliezer Palendongan dan Bu Pendeta Rosalina Wanti. Terima kasih atas dukungan dan supportnya dan seluruh majelis gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya dan semua yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan multimedia. Apalagi jemaat kita ya yang supportnya luar biasa sampai saat ini, dan multimedia akan ulang tahun ya. Saya dengar katanya kita mau ulang tahun di Lombok sambil nonton di Mandalika. Ya, sudah lewat. Yang ada pawangnya ya. Oke, ya mungkin itu tetap multimedia itu bukan hanya ada pada saat masa pandemi, tetapi di setiap kegiatan-kegiatan PPGT apa segala macam, sekolah minggu atau mungkin event-event, gunakanlah talenta teman-teman melalui media ini, saluran ini. Multimedia tetap selalu membantu teman-teman dan itu harus ada terus. Itulah tadi podcast dari teman-teman PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. See you.